Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah penantian kedatangan Mesias dalam kesetiaan. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan 2 peristiwa besar, yaitu Yesus dipersembahkan di bait Allah dan nubuat Simeon. Ada 3 hal yang ditunjukkan dalam bacaan Injil hari ini. Pertama, ketaatan dan kerendahan hati. Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk melakukan 2 ritual sesuai hukum Taurat Musa. Pentahiran setelah melahirkan anak, yaitu 40 hari setelah melahirkan bagi Maria, dan pengudusan anak sulungnya. Meskipun Yesus adalah anak Allah, Yusuf dan Maria tetap menjalankan setiap peraturan keagamaan yang ditetapkan. Yusuf dan Maria menunjukkan sikap kerendahan hati, kesetiaan, dan ketaatannya yang utuh dengan tunduk pada hukum Musa.
sikap penyerahan diri, kerendahan hati, dan kesederhanaannya. Mereka memberi persembahan yang sangat sederhana, yaitu mempersembahkan sepasang burung tekukur. Persembahan seperti ini biasanya hanya diperuntukkan bagi orang miskin. Mereka menunjukkan bahwa keluarga Mesias harus hidup dalam kesederhanaan. Kedua, penantian penuh pengharapan dari Simeon. Simeon yang dijanjikan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias adalah orang benar, saleh dan kudus yang selama hidupnya menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Ada 3 hal tentang kehadiran Mesias bagi Simeon, yaitu penantian yang panjang dengan setia. Simeon menyanyikan kidung pujian setelah ia melihat Mesias, dan Simeon melihat keselamatan bagi seluruh umat manusia dan alam ciptaan dalam diri Mesias. Yang ketiga, nubuat yang membelah dan menembus hati. Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menebus jiwamu sendiri." Pernyataan ini menunjukkan kepada Maria ibunya bahwa ia akan mengalami penderitaan yang hebat dikala menyaksikan dan mengalami penderitaan bersama putranya secara langsung sampai pada penyalibannya. Nubuat ini mengingatkan Maria untuk mempersiapkan dirinya menuju jalan duka yang harus ia tempuh. Saudara-saudari terkasih, peristiwa ini mengingatkan kita tentang 2 hal. Pertama, hidup dalam ketaatan. Kita diajak untuk hidup dalam ketaatan. Kita taat dan setia pada firman Allah dan menjadikannya sebagai prioritas hidup kita. Kedua, menanti dengan benar. Kita jangan pernah kehilangan harapan. Kita harus mengikuti teladan Simeon untuk menantikan janji Allah dengan hidup yang benar, saleh, kudus, dan membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Sejauh mana kita menunjukkan ketaatan pada kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita rela merendahkan diri dan hidup dalam kesederhanaan? Apakah kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua dengan iman dan kesalehan seperti Simeon? Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami,
agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.